Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afin fi kulli makan warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Wasalna fil bait As-sadisa asaro ba'da arba'imi'ah, bait yang ke-416, masih tentang idhofah. Ini cukup panjang ya, masalah idhofah. Setelah sebelumnya tentang isim-isim yang selalu mudhof ya. Kali ini tentang dihapusnya mudhof atau mudhof ilaih. Jadi mudhof ataupun mudhof ilaih bisa dihapus apabila diketahui ya. Bila diketahui. Beliau rahimahullah taala mengatakan, Ibnu Malik, wa yuhdhafus sani, dan dihapus yang kedua. Yang kedua adalah mudhof ilaih ya. Yang pertama mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Misalnya kita mengatakan kitabu Zaidin, kitabu mudhof, Zaidin mudhof ilaih ya. Yang belakang selalu majrur, yakni mudhof ilaih selalu majrur. Adapun mudhof maka tidak boleh ada tanwin ya, tidak boleh ada tanwin. Paham? Ini awal kita harus dipahami dulu. Wa yuhdhafus sani, dan dihapus yang kedua yakni mudhof ilaih. Fayabqal awwalu kahalihi, maka yang pertama tetap sebagaimana keadaannya. Fayabqal awalu, maka tetap yang pertama yakni mudhof, kahalihi seperti keadaannya. Idza bihi yattasilu, ketika bersambung dengannya, yakni ketika bersambung dengan mudhof ilaih. Bisyarti atofin wa idhofatin, dengan syarat atof dan idhofah, yakni ada ma'tuf alaih, ada ma'tufnya, ada ma'tufnya, ada ma'tufnya, dan ma'tufnya itu diidhofahkan, ma'tufnya diidhofahkan ila mislil ladzi lahu adoftal awwala. Ma'tufnya itu diidhofahkan kepada yang semisal ya, yang engkau mengidhofahkan yang awal kepadanya. Oke, kita sedikit ngulangi ya. Pertama, dibolehkan menghapus mudhof atau mudhof ilaih itu kalau diketahui ada qarinah. Ya juzu ayuhdhafa ma ulima
minal mudhof. Au al mudhof ilaih. Boleh menghapus yang telah diketahui dari mudhof atau mudhof ilaih. Kemudian yang berikutnya, kalau mudhofnya yang dihapus, idza kanal mudhofu mahdzufan, kalau mudhofnya dihapus ya, maka diposisikan al mudhofu ilaih, diposisikan mudhof ilaih pada posisinya fil i'rab, di dalam i'rab. Contoh misalnya was'alil qaryah, was'al al qaryata. Tadi kita katakan mudhof ilaih itu selalu apa? Majrur, ya kan? Tapi kalau mudhofnya dihapus, ya, mudhofnya itu dihapus, maka mudhof ilaih diposisikan pada posisinya di dalam i'rab. Asalnya was'al ahlal qaryati, ahla maf'ul, qaryati mudhof ilaih. Ahlanya dihapus, was'al al qaryata. Paham? Asalnya itu sih ya. Asalnya adalah was'al ahlal qaryati. Asalnya ahla yang mansub, qaryati yang majrur karena mudhof ilaih. Tapi begitu ahlanya dihapus, mahdzuf, maka qaryata menempati posisi ahla sebagai maf'ul. Paham? Itu yang pertama ya. Yakni mudhof ilaih diposisikan pada posisi mudhof. Kemudian mudhof ilaih ya, waqad, dan terkadang yabqa ala jarrihi, dan terkadang tetap majrur, yakni enggak ada mudhofnya tapi mudhof ilaih tetap apa? Majrur. Itu yang lalu, misalnya qiraah siapa? Ibnu Amir ya, kemarin ya, qiraah Ibnu Amir. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirati, ya, yuridul akhirati. Akhirati asalnya adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya mudhofnya dihapus tapi dia tetap majrur. Tapi ini dengan syarat ya. Sekarang bagaimana kalau ini pertama tadi ya, yang dihapus mudhof. Sekarang kalau yang mudhof ilaih yang dihapus, idza kanal mudhofu ilaihi mahdhufan. Kalau yang dihapus mudhof ilaih, maka mudhofnya itu ada 3 keadaan. Ada berapa? Itu semua sudah berlalu kemarin ya. Tapi ini diulangi oleh Ibnu Malik untuk kata yang secara umum. Kalau kemarin kan khusus dorof itu ya, ghairu dan beberapa dorof. Kalau mudhof ilaihnya dihapus, maka mudhof itu
Ada 3 kemungkinan ya. Imma pertama yubna ala dom, yubna ala domi, mabni atas domah. Itu pertama. Misal firman Allah Ta'ala, walillahil amru min qablu wa min ba'du. Qablu ba'du. Ini yang pertama, enggak ada mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya dihapus, maka mudhof imma yang pertama yubna ala dhammi. Misalnya walillahil amru min qablu wa min ba'du. Paham? Yang kedua mudhofnya itu apa itu? Wa imma yu'rabu ma'at tanwin, dan mungkin mudhof ilaihnya itu mu'rab tapi dengan tanwin. Contoh misalnya kulun ya'malu dalam surah Al-Isra. Kulun ya'malu. Kullu mudhof ilaihnya dihapus. Misalnya lagi ayyan ma tad'u, asalnya adalah ayya ismin ma tad'u falahul asmaul husna. Ya, paham? Ini keadaan yang kedua. Nah, yang ketiga disebutkan di bait itu. Wa imma yabqa ala halihi kama kana al mudhofu ilaihi maujudan. Ini yang ketiga. Yang ketiga ini dengan syarat ya. Tapi ada pula yang nggak pakai syarat, sebagaimana akan dikatakan oleh pensarah Ibnu Aqil dan sebagaimana yang lalu ya. Kalau ini kemarin apa ini? Tidak disebutkan mudhof ilaih, diniatkan maknanya. Kalau ini tidak diniatkan lafadznya, tidak pula diniatkan maknanya, tanwin. Kalau ini diniatkan lafadznya ya. Nanti akan jelas diniatkan lafadznya. Misalnya gini. Misalnya ro'a itu kitabah, tapi tentu ini menurut Ibnu Malik ya. Wa kolama, karena ada perbedaan pendapat, Zaidin. Ra'aitu kitabah wa kolama Zaidin. Kitabah mudhof ilaihnya mana? Dihapus menurut Ibnu Malik ya, menurut Ibnu Malik. Dihapus dan diniatkan lafadznya. Mana lafadz yang diniatkan ini? Zaidin ya. Dia meniatkan lafadz Zaid. Lafadz Zaid ya. Tapi itu beliau mengatakan syaratnya yaitu ini mudhof ini yang mudhof ilaihnya dihapus tetap sebagaimana keadaannya, kama kana ala khalihi kama kanal mudhof ilaihi maujudan. Itu syaratnya nanti dia ada atof. Ini kan atof ke sini. Dan atofnya ini diidhofahkan kepada lafadz yang dihapus. Ini apa? Diidhofahkan kepada semisal lafadz yang dihapus. Ulangi. Lafadz yang dihapus apa? Zaid gitu ya. Kitabah ini Zaidnya enggak ada. Mahdhuf, dihapus. Tapi dia tetap sebagaimana keadaannya seandainya mudhof ilaih ada.
Syaratnya yaitu apa? Ada atofnya, dan atofnya ini diidhofahkan kepada lafadz yang semisal dengan mudhof ilaih yang dihapus, ya. Maka beliau mengatakan bisyarti atofin wa idhofatin, dengan syarat atof dan idhofah. Maksudnya kata ini ya, kata ini atof ke sini dan kata ini idhofah. Ila mislil ladzi lahu adoftal awwala, kepada semisal yang engkau mengidhofahkan kepadanya yang awal, ya. Jadi sini idhofah kepada Zaid, yang mana Zaid itu semisal yang engkau idhofahkan yang awal ini, tapi dihapus. Paham ini? Sini khulasah ya. Dihapusnya mudhof, kemudian mudhof ilaihnya ada dua keadaan. Mungkin dia menempati posisi mudhof, mungkin dia tetap majrur, karena mudhof ilaih selalu majrur. Kalau dihapus mudhof ilaih, maka mudhofnya ada tiga keadaan. Paham? Mungkin mabni ala dhammi, walillahil amru min qablu wa min ba'du, ya. Mungkin mu'rab tapi dengan tanwin, sebagaimana kalau mudhof seandainya tidak ada mudhof ilaih, kalau sendiri kan tanwin, paham ya? Kata sendiri kan tanwin, ya. Kalau nakirah kan tanwin, dan syaratnya tentu nakirah yang ini ya. Kan tanwin. Kalau enggak diidhofahkan, misalnya kitabun zaidun. Kalau kitabun tidak diidhofahkan kepada zaid kan tanwin. Masa maka juga ini juga tanwin. Ya, ada yang tanwin. Kul kulun ya'malu. Ayam ma tad'u, ya. Ayan kulun. Tanwin. Ini mu'rab. Tanwin, enggak ada mudhof ilaihnya. Dan keadaan yang ketiga, dia tidak tanwin, tidak mabni, tapi sebagaimana keadaannya seperti ada mudhof ilaih. Dengan syarat itu tadi, atof, yang mana maktufnya ini idhofah kepada semisal kata yang dihapus. Ini menurut takrir Ibnu Malik, ya, atau yang diikuti oleh Ibnu Malik, karena ada dua pendapat lain nanti. Bagaimana kok bisa kita bawa kolama Zaidin ini? Karena ini berbeda dengan asal. Karena secara asal yang akhir itu diketahui dengan yang awal. Kalau ini kan enggak. Yang awal diketahui dengan yang akhir. Kalau enggak ada ini kan kita enggak tahu kitabah ini idhofahnya kemana gitu ya. Yang secara asal itu yang akhir diketahui dengan awal. Misalnya asmi bihim. Wah apa mas? Sudah berlalu, wa absir yauma ya'tunana, ya. Surah Maryam. Asmi bihim wa absir, yakni bihim. Bihimnya enggak ada, tapi diketahui dari yang awal. Ini berbeda dengan asal. Ini enggak ada tapi mengetahuinya ke sini dulu, ya. Berbeda. Asalnya itu kan enggak yang belakang enggak ada diketahui karena sudah ada yang awal. Ini enggak. Berbeda dengan asal. Makanya ulama berbeda pendapat. Akan disebutkan oleh pensarah nanti. Krok Mas Frendi. Yuhdaful. Yuhdaful mudhafu wa yabqal ilaihi yabqal mudhafu ka khalihi law kana mudhafan wa yuhdafu tanwinuhu wa aktsaru ma yakunu dzalika idza utifa alal mudhafi ismun mudhafun ila mislil makhdufi minal ismil awali. Dihapus mudhaf ilaih dan tetap mudhaf seperti keadaannya. Seandainya dia mudhaf diidhofahkan, ya, dihapus mudhaf ilaih dan mudhaf tetap sebagaimana keadaannya, sebagaimana dia diidhofahkan. Terus maka dihapus tanwinnya. Ya, dihapus tanwinnya, yakni beda dengan yang nomor 2 yang ada tanwin. Terus dan kebanyakan terjadi itu apabila diatofkan kepada mudhof tersebut
isim mudhaf. Isim yang mudhaf. Isim mudhaf. Nah, Kepada ya, semisal yang dihapus dari isim yang pertama. Paham ini maksudnya. Kebanyakan itu terjadi apabila, maka di sini Ibnu Aqil mengatakan kebanyakan ya, karena bisa saja tanpa syarat ini terjadi. Kebanyakan itu terjadi apabila diatofkan kepada mudhof itu, sebuah isim yang isim itu diidhofahkan kepada yang semisal yang dihapus dari isim pertama ya. Ini kolam diidhofahkan kepada semisal isim yang dihapus dari yang pertama ini. Di sini dihapus Zaid. Kolam diidhofahkan kepada Zaid. Ya, itu kebanyakan terjadi kalau syarat ini ada. Ya. Terus Kakaulihim kata Allahu yada wa rijla man qolaha. At-takdiru kata Allahu yada man qolaha wa rijla man qolaha wa hudiba ma udifa ilaihi yada wa huwa man qolaha lidalalati ma udifa ilaihi. Rijla itu ya, bukan rojul. Ini dobitnya nanti ada salah lagi selain ini, insya Allah nanti kita rijla, perhatikan ya. Alaihi. Diartikan Mas. Seperti perkataan mereka, Allah memotong. Semoga Allah memotong tangan dan kaki orang yang mengatakannya. Ya, dan takdirnya adalah semoga Allah memotong tangan orang yang mengatakannya dan kaki orang yang mengatakannya. Maka dihapus apa yang didhofahkan kepadanya, yakni yada dan ia man qolaha, karena menunjukkan apa yang diidhofahkan padanya. Ya, karena petunjuk apa yang diidhofahkan kepadanya kata rijla padanya. Terus misluhu qauluhu sakol arodina goisu sahla wa hasnaha. Dan semisalnya ucapan penyair menyirami. Hujan itu menyirami tanah-tanah ya dengan yang mudah. Yang datarnya dan yang kerasnya. Datar yakni yang apa? Lunak itu ya. Khasna yang keras. Biasanya kalau tanah itu lunak itu gampang datar, karena kena hujan lama-lama kan dia datar. Kalau tanahnya keras kena hujan tetap aja enggak. Nah, di sini goisu fa'il ya. Fa'il, sahla maf'ul. Sahla ini enggak ada mudhof ilaihnya, tapi dihapus, diketahui dari mudhof ilaih kata khasna. Khasna diidhofahkan pada ha, sahla juga diidhofahkan pada ha, tapi hanya dihapus ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu banyak ya, bahasa Indonesia banyak. Saya melihat buku, pena, tas dan sepatu Zaid ya. Zaidnya di belakang saja ya. Maksudnya bukunya Zaid, tasnya Zaid, penanya Zaid gitu ya. Terus Mas, at-takdiru sahlaha wa hasnaha wa hudiba ma udifa ilaihi sahla lidalalati ma udifa ilaihi hasna alaihi. Tian Mas. Takdirnya adalah sahlaha wa hasnaha, maka dihapus apa yang didhofahkan kepadanya. Kata sahla yakni hanya dihapus karena telah menunjukkan apa yang didhofahkan padanya kata hasna kepadanya ya, karena ditunjukkan oleh yang mudhof ilaihnya kata hasna yaitu ha. Paham ini? Gantian Mas. Ya, Alvin dikit-dikit kira khawatir tidak raton ya.
Hadza taqriru kalamil musannifi wa qad yuf'alu dzalika wa in lam yu'taf mudhafun ila mislil mahdhufi min al-awwali wa qawlihi wa min qablina da kullu maulan qarabatan fama atafat maulan alaihi al-awatifu. Dan ini adalah takrir ucapan musannif, dan terkadang dilakukan yang demikian itu walaupun yang demikian itu walaupun tidak diadofkan mudhof pada yang semisal yang terhapus dari yang pertama. Sebagaimana ucapan seorang penyair, dan sebelum itu setiap maula menyeru kekerabatan. Ya, korobatan wallahu alam bisa jadi maksudnya adalah korobatahu, ya, kerabatnya. Ya, terus kerabatnya, maka tidaklah hal-hal yang menghubungkan itu menyambungkan untuk maula. Intinya syahidnya pada kata wa min qabli. Nah, lanjut Mas. Fakhudhifa ma udhifa ilaihi qabli wa baqahu ala halihi law kana mudhafan wa lam yu'taf alaihi mudhafun ila mislil mahdhufi wa taqdiru wa min qabli dzalika. Diartikan maka dihapuslah apa yang diidhofahkan kepadanya qabli, dan dia membiarkannya sebagaimana kondisinya seandainya mudhof, seandainya mudhof, ya, yaitu apa? Tidak ditanwin dan tidak mabni. Wa min qabli, takdirnya wa min qabli dzalik, sebagaimana itu akan disebutkan. Dzalika dihapus walaupun enggak ada atof-atofnya ini, ya. Tapi tadi kebanyakannya begitu. Ini yang terkadang. Ya, terus dan tidak diadofkan kepadanya sesuatu yang mudhof kepada yang semisal dari kata yang terhapus. Ya. Dan perkiraannya adalah wa min qabli dzalika, dan sebelum itu, dan dari sebelum itu. Wa mithlu qira'atu man qara'a syudzudzan fala khaufu 'alaihim, ay fala khaufu syai'in 'alaihim. Dan yang misalnya adalah qira'ah orang yang membaca secara syadz, fala khaufu 'alaihim, maka tidak ada ketakutan bagi mereka, yakni fala khaufu syai'in 'alaihim, yakni tidak ada ketakutan sesuatu pun bagi mereka. Sebentar ya. Antum fala khaufu ada dobetnya enggak? Ada dobetnya. Khaufu. Di sini dobetnya malah khaufa. Ya, fala khaufu. Fala khaufu itu yang benar, ya. Mana ini? Fala khaufu. Karena kalau fala khaufa memang enggak butuh mudhof ilaih. Fala khaufa, fala khaufun enggak butuh mudhof ilaih. Karena kalau khaufa la nafiyah lil jinsi, ya. La nafiyah lil jinsi memang nakirah. Fala khaufu, ya. Takdirnya adalah fala khaufu syai'in. Syai'innya dihapus. Tapi qiraah syadz. Lanjut Mas. Wa hadzal ladzi dzakarahu al-musannifu min anna al-hadfa min al-awwali wa anna ats-tsaniya wal mudhafu ila al-madhkuri huwa madhhabul mubarridi. Dan yang telah disebutkan oleh musannif dari bahwasanya yang terhapus adalah dari yang pertama, dan bahasa yang kedua adalah dia itu mudhaf pada yang disebutkan. Ini adalah madhab al-mubarid. Dah, insyaallah. Dah pusing dia. Secara asal misalnya, ya, ini ya, ro'a itu kitab Zaidin,
wa qalamahu. Secara asalan begini, ungkapan yang normal ya. Ra'aitu kitaba Zaidin wa qalamahu ya. Anggaplah misalnya hu ini diungkapkan dalam bentuk isim dhohir yaitu Zaid. Nah, anggaplah ini nanti diganti Zaid. Ra'aitu kitaba Zaidin wa qalama Zaidin. Paham? Menurut yang diikuti oleh Ibnu Malik, Madzhab Mubarrid, Zaidin yang pertama yang dihapus. Paham? Zaidin pertama yang dihapus, sehingga hasilnya ra'aitu kitaba wa qalama Zaidin. Ya, tulis biar jelas. Ra'aitu kitaba wa qalama Zaidin wa qalama Zaidin. Nanti hasilnya sama saja semua ya hasilnya. Nah, menurut madzhab Sibawayh yang kedua, kebalikan dari madzhab Mubarrid. Yang dihapus Zaidin yang kedua. Yang dihapus apa? Zaidin yang kedua. Sehingga menjadinya ra'aitu kitaba Zaidin wa qalama. Zaidinnya dihapus. Paham? Tetapi setelah itu qalama dimasukkan ke sini. Wa qalama dimasukkan ke sini ya. Yang dihapus adalah Zaid yang kedua, mudhof ilaih yang kedua. Tapi mudhof yang kedua ini, mudhof yang pertama, mudhof ilaih yang pertama, mudhof kedua, mudhof ilaih yang kedua. Menurut Sibawayh dalam keterangan Ibnu Aqil ya, yang dihapus adalah mudhof ilaih yang kedua, sehingga hasilnya ra'aitu kitaba Zaidin wa qalama. Lalu qalama ini dimasukkan ke sini wa qalama. Nah, sehingga hasilnya tetap sama, ra'aitu kitaba wa qalama Zaidin. Sehingga yang dihapus apa? Yang kedua. Kalau madzhab pertama yang dihapus yang pertama. Madzhab yang ketiga enggak ada yang dihapus. Ya gitu, ra'aitu kitaba wa qalama Zaidin, ya sudah ya. Dua ini mudhof ilaihnya satu. Itu madzhab yang ketiga. Seperti pada pembahasan tanazu ya. Tanazu itu kan dua amil rebutan satu makmul. Sama kan, mudhof ilaih kan amilnya mudhof ya. Ini tidak ada yang dihapus menurut madzhab yang ketiga ya. Jadi udah nggak ada yang dihapus. Jadi ini tidak ada takdir-takdirnya menurut pendapat yang ketiga. Lebih gampang ya. Ya ra'aitu kitaba wa qalama Zaidin. Kitaba mudhof ilaihnya Zaidin, qalama mudhof ilaihnya ya Zaidin. Satu mudhof ilaih untuk dua mudhof. Oke. Nah, gantian dulu Mas Ustaz Talha. Wa madhhabu Sibawayhi. Wa madhhabu Sibawayhi anal asla qata Allahu yada man qalaha wa rijla man qalaha. Fa khudifa ma udhifa ilaihi rijla fasara qata Allahu yada man qalaha wa rijla. Summa ukhima qawluhu wa rijla bainal mudhafi wa huwa yadun wal mudhafi ila alladhi huwa man qalaha fasara qata Allahu yada wa rijla man qalaha. Naam, kama qulna anifan. Nah, tertin. Adapun madzhab Sibawayh bahwasana yang asal adalah Allah memotong tangan dari orang yang mengucapkannya dan kaki dari orang yang mengucapkannya. Maka dihapuslah apa yang idhofakan kepadanya, kata rijl, maka jadilah kata Allahu yada man qalaha. Allah akan memotong. Lanjut saya, kata Allah yada man qalaha wa rijla. Ya, enggak usah diartikan. Summa kemudian dimasukkan ke kata rijl ini, perkataan warijlu, perkataan rijl di antara mudhof yaitu yad dan mudhof ilaihi yaitu man qalaha. Maka jadilah kata Allahu yada warijla man qalaha. Ya, jadinya sama saja ya. Walaupun asalnya beda-beda, tapi jadinya ya sama saja. Madzhab Mubarrid, madzhab Sibawayh. Nah, terus
Fa'ala hadha yakunu al-hadfu min athani la min al-awwali ala madhabil mubarrid bil aksi. Diartikan. Maka jadilah maka berdasarkan ini jadilah yang dihapus dari madhab dari yang kedua. Yakni dari mudhof yang kedua, yakni mudhof ilaih yang kedua yang dihapus menurut madhab Sibawayh, bukan pada dari yang pertama. Ya. Dan di atas madhab mubarrid kebalikannya. Ya, di atas kebalikan dari madhab mubarrid. Dua madhab ya, kemudian madhab yang ketiga. Qala ba'du surah kata ba'du syurrahil kitabi wa indal farra yakunu al-ismani mudhafaini ila man qalaha wala hadfa minal kalami la min awal wala min athani. Dan berkata sebagian dari pensyarah kitab, Alkitab maksudnya kitab Sibawayh ya. Kitab namanya kitab Sibawayh. Para pensyarah kitabnya Sibawayh. Nah, terus. Dan ya, menurut Al-Farra kedua isim yang dimudhafkan kepada man kedua isim itu mudhaf. Kedua isim itu mudhaf kepada man qalaha. Dan tidak ada penghapusan. Tidak ada penghapusan di dalam kalam tersebut, tidak yang pertama, tidak pula yang kedua. Paham ini Mas ya? Nah, sudah selesai. Ini baitnya cuma dua, penjelasannya cukup panjang. Sepenting paham ya. Jadi dua pendapat. Dihapus mudhof ilaih. Bahkan dihapusnya mudhof itu pun ada perbedaan di antara ulama bainal mujiz wal mani. Berikutnya tentang dipisahnya antara mudhof dan mudhof ilaih. Bukan ada yang perbedaan ini. Dipisahnya antara mudhof dan mudhof ilaih. Menurut ulama Basra tidak boleh mudhof dan mudhof ilaih kok dipisah. Karena manzilatul mudhof ilaih manzilati tanwin, sebagaimana tanwin bagian dari kata, gimana dipisahkan ya. Kitabun, bagaimana dipisahkan antara kitabu dan tanwinnya, tidak bisa. Begitu juga antara mudhof dan mudhof ilaih. Menurut ulama Basrah enggak boleh mudhof dan mudhof ilaih kok dipisah ya, tidak boleh. Misalnya kitabu Zaidin tidak bisa dipisah. Kitabu dipisah dengan kata lain baru Zaidin. Tapi menurut ulama Kufah boleh, dan ini yang diikuti oleh Ibnu Malik. Beliau mengatakan fasla mudhofin syibhi fi'lin ma nasab maf'ulan au dzarfan ajiz. Ajiz artinya bolehkan. Dan ini yang amilnya ya. Amilnya adalah kata ajiz ini. Bolehkan apa? Bolehkan memisah mudhof yang sibhu fi'il, memisahkan mudhof yang apa? Sibhu fi'il. Kalau fi'il kan tidak dikatakan mudhof ya. Fi'il kan enggak dikatakan, karena fi'il nanti butuh fa'il, butuh maf'ul misalnya. Enggak disebut mudhof. Mudhof namanya mudhof itu ya isim, mudhof ilaih juga isim. Nah, ini ada dua keadaan dibolehkannya memisah antara mudhof dan mudhof ilaih. Keadaan yang pertama fil ikhtiar, di dalam prosa nasr ya. Keadaan yang kedua di dalam syair. Masing-masing Ibnu Malik menyebutkan tiga. Di dalam nasr, ikhtiar, prosa, kondisi yang longgar tiga, kondisi yang darurat juga tiga. Bolehkan memisah mudhof, boleh, ini boleh maksudnya dalam kondisi normal walaupun tidak darurat, boleh. Memisah mudhof yang mana mudhofnya itu sibhu fi'il, serupa dengan fi'il. Mudhof serupa dengan fi'il itu adalah masdar atau isim fa'il, kama sayatin insyaallah. Masdar atau isim fa'il di sini.
Pisahnya itu yang memisahkan apa? Yaitu manasoba, yang dinasabkan oleh mudhof tersebut. Yang dinasabkan oleh mudhof tersebut. Berupa maf'ul atau dzaraf. Berupa maf'ul atau dzaraf. Ini dua keadaan. Boleh pisah antara mudhof dan mudhof ilaih dengan syarat, dengan ketentuan. Yang pertama ketentuan mudhofnya itu sibhu fi'il dan pemisahnya itu maf'ulnya, maf'ul dari sibhu fi'il itu. Misalnya kasih contoh ya. A'jabani, ini contoh dari saya ya, kalau salah ya lama. A'jabani qiraatu Zaidin al-kitaba yauman. Membuatku takjub bacaan Zaid kitab ini pada suatu hari. Qiraatu Zaidin, bacaan Zaid, kitaba maf'ul, amilnya adalah qiraah. Ini membaca kitab. Ini qiraah diidhofakan pada fa'il. Yauman dzaraf, dzaraf untuk qiraah ya kan, bukan untuk a'jabani. Qiraahnya pada suatu hari, kitab itu membuatku takjub. Nah, menurut itu di dalam kondisi normal boleh al-kitabah ditempatkan di sini atau yauman ditempatkan di sini. Menjadi misalnya qiraatu al-kitabah Zaidin. Atau kalau yauman qiraatu yauman Zaidin. Qiraatu yauman Zaidin. Paham ya? Nanti akan ada contoh yang lebih tidak bisa lebih kuat gitu lainnya. Kalau ini buatan kita sendiri. Qiraatul kitabah Zaidin, qiraatu yauman Zaidin. Asalnya adalah qiraatu Zaidin. Qiraah mudhof, Zaidin mudhof ilaih. Di sinilah pemisah, dipisahkan fasal. Ini yang berupa masdar ya. Dan pemisahnya adalah maf'ulnya, maf'ul dari masdar ini, atau dzaraf dari masdar ini. Dua keadaan. Kemudian keadaan yang ketiga, boleh kalau pemisahnya berupa sumpah, qasam. Hada gulamu wallahi Zaidin. Takdirnya hada wallahi gulamu Zaidin ya. Hada gulamu wallahi Zaidin. Paham? Ini tiga keadaan yang normal boleh dipisah antara mudhof dan mudhof ilaih. Nah, beliau mengatakan fasla mudhofi syibhi fi'lin, memisah mudhof yang syibhu fi'il, mudhof yang serupa fi'il. Manasoba, dengan apa yang dinasobkan oleh serupa fi'il itu, yaitu maf'ul atau dzaraf, ajiz, bolehkan ya, bolehkan. Walam yu'ab faslu yaminin, itu keadaan yang ketiga. Walam yu'ab faslu yaminin, dan tidak yu'ab tidak dicela ya, tidak tercela memisah dengan sumpah. Sebagaimana dinukil oleh Al-Kisai nanti, Al-Kisai termasuk Kufah ya. Bahkan qori'nya Kufah. Hada gulamu wallahi Zaidin. Paham ya? Ini tiga keadaan yang normal, tidak dalam syair, boleh mudhof dan mudhof ilaih dipisah. Nah, sekarang keadaan yang darurat. Beliau mengatakan wattiraron, dan dalam keadaan darurat, yakni dalam syair demi menyesuaikan itu qafiyah dan lain sebagainya.
Wujida didapati apa? Dipisah antara mudhof dan mudhof ilaih. Bi ajnabiyin dengan kata ajnabi. Kata ajnabi maksudnya kata yang bukan bagian dari atau bukan apa? Bukan makmul dari masdar ya. Jadi dia nanti makmul dari kata lain. Itu maksudnya dari ajnabi itu. Dengan kata lain itu, bukan bagian dari rentetan itu. Au binatin atau dengan naat. Yakni naatnya masdar atau naatnya yang serupa fi'il itu. Au nida atau dengan nida, panggilan ya. Panggilan. Paham? Ya, tiga keadaan normal, 3 keadaan darurat. Gantian Mas Andika, Iqra. Ajazal musannifu. Ajazal musannifu an yufsala fil ikhtiyari bainal mudhafil ladzi huwa shibhul fi'li wal muradu bihi al masdaru wasmul fa'ili. Wal mudhafil wal lanjut wal mudhafu ilaihi bima nasobahul mudhafu. Ya, mudhafu fa'il untuk nasoba min maf'ulin bihi au dzarfin au shibhihi. Ya, diartikan Mas. Penulis membolehkan bahwasanya memisah di dalam untuk dipisah di dalam prosa. Ya, keadaan yang longgar itu. Antara mudhaf yang serupa dengan fi'il. Dan yang dimaksud dengannya adalah masdar dan isim fa'il. Yakni yang serupa dengan fi'il maksudnya di sini adalah masdar dan isim fa'il. Dan mudhaf ilaih. Yakni dipisah antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Dengan apa yang menasabkan mudhaf. Ya, dengan apa yang menasabkannya mudhaf, ya, dengan apa yang dinasabkan oleh mudhaf. Paham Mas ya? Dinasabkan oleh mudhaf. Ya, sebagaimana contoh kita, dinasabkan oleh mudhaf itu misalnya kata al-kitabah itu kan mansub ya. Amilnya mana? Amilnya kata qiraah. Karena kalau qiraah itu dijadikan apa? Fi'il misalnya a'jabani misalnya an yaqra'a. Yaqra'a dijadikan fi'il, ayaqra'a Zaidun fa'il al-kitabah. Ini kan yang menasabkan al-kitabah apa? Yaqra'a. Paham? Yaqra'a ini menasabkan kitabah. Di sini yang menasabkan kitabah apa? Qira'atu. Bukan a'jabani ya, tapi qira'atu. Oke, itu maksudnya ya. Yang memisahkan adalah yang dinasabkan oleh yang serupa fi'il itu. Mungkin masdar, mungkin isim fa'il. Terus di antaranya maf'ul bih atau dzaraf berupa maf'ul bih atau dzaraf atau yang serupa dengannya. Ya, semisalnya ini semisal dzaraf. Semisal dzaraf adalah jar dan majrur ya. Pemisahnya jar dan majrur. Sebagaimana akan datang dalam hadis insyaallah. Famisalu ma fusila fihi bainahuma bimaf'ulil mudhafi qauluhu ta'ala kadzalika zuyyina likatsiri minal musyrikina qatlu auladahum syurakaihim fi qiraati bani amirin binasbi aulada wa jaril asyar syurakai. Diartikan Mas. Dan yang contoh apa yang dipisahkan padanya antara keduanya dengan maf'ul yang mudhaf, dengan maf'ulnya mudhaf sebagaimana firman Allah Ta'ala dan demikian itu dihiaskan ya, dijadikan hiasan sujina, yakni dijadikan menganggap baik atau dianggap baik ya Allah, dianggap baik, dijadikan menganggap baik kepada yang banyak, untuk kebanyakan dari orang-orang musyrik yang membunuh anak-anak mereka, sekutu-sekutu mereka. Pada qiraah Ibnu Amr
dengan nasab aulada. Ya, dengan nasab aulad dan memajrurkan pada syuraka. Saya apa ya, pelan-pelan ya itu. Coba kita. Qiraah Ibnu Amir berbeda dengan jumhur dalam masalah ini. Nahtif. Zayyana likasirim minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum Zayyana likasirim minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum. Ini qiraah jumhur ya. Qiraah jumhur zayyana likasirim minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum. Syuraka'u fa'il untuk zayyana. Syuraka itu adalah serikat-serikat atau sekutu-sekutu setan-setan yang disembah selain Allah. Di setan-setan yang disembah selain Allah itu menjadikan orang-orang musyrik memandang baik membagi-bagi persembahan. Ini untuk berhala, ini untuk Allah, ya, ini untuk kami. Itu pada ayat sebelumnya. Kemudian wa kadzalika selanjutnya ayat ini. Demikian juga sekutu-sekutu mereka itu menjadikan atau menghiasi untuk kebanyakan dari orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka. Jadi di sini yang membunuh siapa? Orang-orang musyrik. Ya. Ini setan-setan itu menjadikan orang-orang musyrik menganggap baik membunuh anak-anak mereka. Mungkin karena takut miskin atau mungkin karena miskin atau takut celah. Paham? Sekarang qiraahnya Ibnu Amir. Zuyyina likasirin minal musyrikina qatlu auladahum syurakaihim. Ini sengaja saya tulis nggak di atas wawu ya, karena biar sesuai bisa dibaca i juga. Saya nggak tahu mushafnya Sam bagaimana, apakah dikasih ada wawunya atau tidak. Kalau di Rosem kita kayaknya ada wawunya di sini. Kalau mushaf Sam saya nggak tahu apakah ada wawunya apa enggak. Kalau ada wawunya apakah bisa dibaca surakaihim ya, karena di atas wawu kan biasanya enggak. Allah alam ya. Ala kulli hal tetap termasuk qiraah sab'ah Ibnu Amir, bahkan menempati posisi yang keempat setelah Nafi, Ibnu Katsir dan Abu Amr. Zuyyina likasirin minal musyrikina qatlu auladahum syurakaihim. Asalnya adalah qatlu syurakaihim. Setan-setan itulah yang membunuh anak-anak mereka. Jadi diidhofahkan membunuh itu adalah setan yang membunuh. Kenapa? Karena dia yang memerintah. Seolah-olah setan itu yang apa? Melakukan. Meskipun begitu, bagi orang-orang musyrik itu mereka menganggap baik, ya, mereka menganggap baik. Nah, kalau di sini zuyyina mabni lil maf'ul. Ini adalah naibul fa'ilnya, ya, naibul fa'ilnya. Di zuyyina dihiasi bagi orang-orang musyrik, ya. Sekutu-sekutu mereka itu membunuh anak-anak mereka. Jadi ini mudhof dan ini mudhof ilaih, ya, mudhof ilaih. Idhofah kepada fa'ilnya. Kalau ini idhofah kepada maf'ulnya. Paham ya? Idhofah kepada fa'il dan idhofah kepada maf'ul.
Idhofah kepada fa'il itu misalnya ini nikmat Allah. Kepada fa'il karena yang memberi nikmat adalah Allah ya. Oke, itu dipisah dengan apa ini? Maf'ul dari kata qatlu ya. Yang menasabkan qatlu itu apa? Yang menasabkan aulada apa ya? Qatlu ini. Nah, oke, lanjut Mas. Wa misalu ma fusila fihi bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi bi dzarfin nasabahul mudhaful ladzi huwa masdarun ma hukiya an ba'di man yusaku bi arabiyatihi tarku yauman nafsika wahwaha sa'yun laha fi rodaha. Tarjim Ustaz. Tarjim. Dan contoh apa yang dipisahkan padanya antara mudhaf dan mudhaf ilaihi dengan padanya ini pada susunan itu ya, dipisahkan antara mudhaf dan mudhaf ilaihi dengan dzaraf menasab yang nasabahul mudhafu itu adalah naat untuk dzaraf dengan dzaraf yang dinasabkan oleh mudhaf ya. Yang dinasabkan oleh mudhaf yang ia adalah masdar yakni mudhafnya berupa masdar. Terus apa yang dihikayahkan dari sebagian orang yang terpercaya akan kearabannya tarku yauman nafsika wawu ma'iyah ya, meninggalkan jiwamu bersama keinginannya pada suatu hari ya, yauman ini adalah dzarafnya, meninggalkan pada suatu hari yakni hawa dirimu jiwamu bersama keinginannya adalah sa'yun laha fi rodaha, adalah usaha untuknya di dalam menghancurkannya. Ini dipisah dengan yauman, asalnya adalah tarku nafsika ya, tarku nafsika yauman, meninggalkan jiwamu pada suatu hari bersama keinginannya ya. Itu salah satu i'rab. Kalau di i'rab idhofah kepada maf'ul. Gantian Mas. Wa misalu wa mithalu ma fusila fihi bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi bi maf'ulil mudhafil ladzi huwa ismun fa'ilin qira'atu ba'dis salafi fala tahsabannallaha mukhlifa wa wa'dahu rusulih binasbi wa'ada wa jarri rusuli ya. Kalau kita bacanya gimana? Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah gitu ya. Kita biasanya bacanya kan gitu ya, mukhlifa wa'dihi rusulah ya. Kalau ini enggak, mukhlifa wa'dahu rusulih ya. Mukhlifa diidhofahkan kepada rusuli, wa'da maf'ul, ditaruh di tengah antara mudhof dan mudhof ilaih ya. Nah, diartikan Mas. Dan contoh apa yang dipisah padanya antara mudhof dan mudhof ilaih dengan maf'ul mudhof yang merupakan isim fa'il, yakni mudhofnya yang isim fa'il ya, adalah qiraah sebagian salaf. Maka janganlah kamu mengira Allah akan menyelisihi
dan menyelisih janjinya, wa'da satu kata, janjinya. Menyelisih janjinya kepada Rasulnya. Ya, itu kalau qiraah kita. Kali ini artinya menyelisihi Rasulnya akan janjinya, itu ya, menyelisih. Oke, dengan nasab wa'da dan jar rusuli. Ya, itu kalau dibaca seperti itu. Mukhlifa mudhaf, rusuli mudhaf ilaihnya. Wa'da adalah maf'ul untuk mukhlifa, ditaruh di tengah pemisah. Terus wa misalul fasli bi shibhi dzarfi qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Abi Dardai hal antum tariku li sahibi. Wa hadza makna ya, terus makna qaulihi fasla mudhafin ila akhirih. Nah, diartikan Mas. Dan contoh pemisah dengan semisalnya dengan semisal dzaraf dan contoh pemisah semisal dzaraf seperti perkataan Nabi dalam hadis Abu Darda, apakah kalian bersedia meninggalkan sahabatku untukku. Ya, ini keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hal antum tariku li sahibi. Mudhofnya tariku, mudhof ilaihnya sahibi, ya. Tariku sahibi, ya, meninggalkan sahabatku. Li adalah jar majrur, ya. Jar majrur dia adalah makmul untuk tariku, ditaruh di tengah. Paham? Mudhofnya tariku, mudhof ilaihnya sahibi. Tariku adalah jamak mudzakkar salim yang dihapus nunnya karena untuk idhofah, ya. Tariku asalnya adalah tarikuna, ya. Nunnya dihapus karena idhofah, ya. Sebagaimana tanwin juga dihapus kalau idhofah, kalau mudhof. Terus dan ini makna perkataan beliau pemisah mudhaf kepada sampai akhirnya. Ini sampai akhir bait, ya. Fasla mudhaf sampai akhir bait. Terus waja'al faslu aidan fil ikhtiyari bil qasami. Ya, qasam sumpah. Hakal kisaiyu hadza gulamu wallahi zaidin walihadza qalal musannifu walam yu'ab faslu yaminin tabaan lil kisai au al lil kufiyin, ya. Terus dan telah datang pemisah juga dalam kondisi longgar dengan sumpah. Ya, kondisi longgar maksudnya bukan syair, ya. Kalau syair kan sempit, harus menyesuaikan bait itu. Meriwayatkan hadza gulamu wallahi zaidin. Ya. Ini perkataan gulam apa? Budak, Mas. Ini budak Zaid. Demi Allah. Ya. Itu wallahi apaan? Gulamu mudhof, zaidin mudhof ilaih. Dipisah dengan sumpah, ya. Paham? Dipisah dengan sumpah. Terus dan untuk ini perkataan penulis berkata dan tidak dicela pemisah sumpah, ya, pemisah sumpah, ya. Itu 3 keadaan dipisah antara mudhof dan mudhof ilaih dalam kondisi longgar. Paham, ya? Kemudian dalam kondisi darurat, lanjut, ya, gantian. Wa asyara bi qaulihi
Yang mana Mas? Ketemu Mas? Wa asyara bi qaulihi. Kitabnya beda soalnya. Nah ketemu. Yang setelah hadis itu. Setelah hadis ya, dan setelahnya lagi. Oh ya. Wa asyara bi qaulihi wa tiraran wujida ila annahu qad jaa al-faslu bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi fi darurati bi ajnabiyyin minal mudhafi wa binatin al mudhafa wa binatil mudhafi wa binidai. Nggih. Diartikan apa lanjut terus? Terserah Mas. Diartikan. Diartikan. Dan beliau mengisyaratkan dengan perkataannya Batiroron wujida kepada bahwasanya terkadang ada pemisah di antara mudhof dan mudhof ilaih dalam kondisi darurat, yakni dalam syair ya, dengan ajnabi dari mudhof. Ya, ajnabi maksudnya kata yang bukan makmulnya mudhof ya, yang bukan makmulnya mudhof maksudnya di sini. Terus dan dengan naatnya mudhof. Dan dengan nida. Ya, nida. Nida ini bukan nidanya mudhof ya, pokoknya nida gitu ya. Terus famisalul ajnabi qauluhu kama khutol kitabu bikafi yauman Yahudiyin yuqaribu au yuzilu. Maka contoh ajnabi sebagaimana perkataan penyair, sebagaimana ditulis kitab itu dengan tangan suatu hari oleh seorang Yahudi. Dia menyusun dan memisah. Ya, yuqaribu yakni menggabung-gabungkan tulisan, yuzilu memisah atau menghilangkan. Jadi kacau ya. Itu orang Yahudi menulis kitab semaunya, sesuai hawa nafsunya. Di sini syahidnya adalah kafi mudhof ilaihnya yahudiyin dipisah dengan kata yauman ya, kaf yakni ini ya, telapak tangan ya Mas. Sebagaimana ditulis kitab itu dengan telapak tangannya orang Yahudi ya pada suatu hari. Saya ulangi. Sebagaimana ditulis kitab itu pada suatu hari ya, sebagaimana ditulis kitab itu pada suatu hari dengan telapak tangannya Yahudi yang dia menggabungkan atau memisahkan, yakni semaunya gitu. Ya, adapun yauman ini adalah makmul dari kata khutto, bukan makmul dari kafi, beda dengan masalah yang tadi. Ya, syahidnya di sini kata kafi mudhof yahudiyin mudhof ilaih dipisah dengan yauman. Terus kerok Mas. Fafusila biyauman baina kafin wa yahudiyin wa huwa ajnabiyun min kafin li'annahu ma'mulun li khutto. Nah, diartikan Mas. Maka memisahkan dipisah betul Mas. Dipisah dengan kata yauman antara kafin dan yahudiyin, yaitu dan ia termasuk ajnabi dari kaf. Yakni kata yauman itu ajnabi dari kata kaf. Kenapa? Karena dia makmul untuk khutto. Ya, makmul daripada kata khutto. Terus misalun na'ti yakni pisah dengan naat. Najautu wa qad balla al-muradiyu saifahu min abni abi syaikhi al-abatihi talibi. Al-aslu
min ibni Abi Thalibi Syaikhil Abatihi. Ini syair bait dinisbatkan pada Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika itu 3 orang Khawarij bersepakat untuk membunuh 3 orang sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan Amr bin As. Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi berencana membunuh Ali, berhasil. Sedangkan yang 2 tidak berhasil. Mereka bersepakat pada waktu yang sama, Muawiyah dan Amr bin As. Ini sehingga Muawiyah mengatakan menurut yang diriwayatkan ya dengan bait ini ya. Najautu, aku selamat. Waqad balal muradiyu saifahu. Sedangkan Al-Muradi yakni Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi telah membasahi pedangnya. Mini beni Abi Thalibin Syaikhil Abatihi. Ada kebalik ya. Mini beni Abi Syaikhil Abatihi Thalibi. Membasahi pedangnya dari atau dengan yakni dengan darahnya anak Abu Thalib Syekh Abatih. Abatih maksudnya Mekah ya. Abatih maksudnya Mekah, jamak dari Abtoh yakni wilayah yang luas, tempat-tempat yang luas. Ini syahidnya Abi mudhof, Thalibin mudhof ilaih. Dipisah dengan naat dari Abu Thalib yaitu Syekh Abatih, Syekhul Abatih ya. Syekhul Abatih. Syekhnya Mekah ya, terus ya. Dan asalnya min ibni Abi Thalibin Syaikhil Abatihi ya. Asalnya adalah dari Ibnu Abi Thalib yakni Ali radhiyallahu anhu, anaknya Abu Thalib Syekh Abatih yakni Syekh Mekah. Oke, gantian Mas Aris Iqra. Al-aslu min wa qauluhu walain halaftu ala yadaika li ahlifin la ahlifan biyamini asdaqa min yaminika muksimin ya. Al aslu biyamini muksimin asdaqa min yaminika. Diartikan Mas. Dan perkataannya dan perkataannya walain halaftu, dan sungguh jika aku bersumpah ala yadaika di atas kedua tanganmu, la akhlifan, sungguh aku akan bersumpah biyamini, asalnya adalah biyamini muksimin ya, dengan sumpah orang yang bersumpah asdaqa min yaminik, yang lebih jujur daripada sumpahmu. Itu asalnya biyamini muksimin, yamini mudhof, muksimin mudhof ilaih, dipisah dengan naat yaitu asdaqa min yaminik ya. Asdaqa min yaminik ya. Oke, lanjut Mas. Misalun nidai qauluhu wa wifaqu ka'bu bi jairin munkidun laka min ta'jili tahlukatin wal khuldi fi sakori. Tahlukah ada dalam Al-Qur'an ya, wala tulqu aidikum ila tahlukah ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ka'bu di sini yang jadi syahidnya asalnya adalah ya Ka'bu ya, ya Ka'bu. Tapi ya-nya dihapus ya. Akan ada ya soalnya ya. Ya Ka'bu. Lanjut dulu Mas. Wa qauluhu ka'anna birzauna aba asimi aba isomi ya. Aba isomi zaitin himarun tuqabil lijami. Ya, ini aba isomin ini asalnya adalah ya aba isomi. Abanya ya-nya dihapus ya. Buktinya ini aba mansub munada.
munada mudhof mansub. Syahidnya birdauna mudhof, zaidin mudhof ilaih, dipisah dengan nida yaitu aba isom, ya aba isom. Lanjut Mas. Al aslu wafaku bijairin ya Ka'bu wa ka'anna birdauna zaidin ya aba isomi. Dan secara asal adalah wafaku bijairin ya Ka'bu dan ka'anna birdauna zaidin ya aba isomi. Ya, kembali kepada syairnya ya. Wifaku bujairin ya, sebagaimana bujair atau seperti bujair, wahai Ka'ab, mungkidun laka, menyelamatkanmu, min takjili tahlukatin, dari kebinasaan yang segera, takjil itu segera, wal khuldi fi sakorin, dan kekal di sakor, yakni karena masuk Islam berarti menyelamatkan dari kebinasaan yang segera dan kekal di neraka. Syahidnya pada kata itu ya Ka'bu, wifaku atau wafaku bujairin, ya Ka'bu. Ka'anna birdauna zaidin, seakan-akan kudanya Zaid, walau alam, birdaun itu kuda luar Arab itu. Seakan-akan kudanya Zaid yang luar Arab itu, aba ya aba isomi, wahai Abu Isom, khimarun, dia itu keledai, karena saking kayak ini menunjukkan buruknya kuda kok disamakan keledai itu ya, keledai lebih kecil dari kuda. Seakan-akan kudanya Zaid itu keledai, wahai Abu Isom. Duko bilijami, yang di apa itu, di tali ya, dikekang itu dengan lijam. Allah alam makna duko ini. 6. Berikutnya al-babu salasun al-mudhafu ila ya'il mutakallim. Bab yang ke-30, mudhaf kepada ya mutakallim. Sudah jam 9 itu. Akhira ma udhifa lil ya iksir. Akhir yang diidhofahkan kepada ya itu kasroh. Kasroh lah. Contoh, hada kita bun, hada kitabun li, hada kitabun li. Nah, kalau mau diidhofahkan berarti apa? Hada kitabi. Nah, ini maksudnya. Akhir kata yang mau diidhofahkan pada ya mutakalim itu kasroh lah, kitabi. Paham? Tapi hada kitabun li, hada kitabi. Sama maknanya. Dihapus tanwin, dihapus lam. Kan salah satu makna idhofah kan mengandung lam, ya kan? Salah satu idhofah mengandung lam. Misalnya babul masjidi, yakni babun lil masjidi, lamnya dihapus, tanwinnya juga dihapus. Hada kitabi. Akhira ma udhifa lil ya iksir, kasroh lah. Kenapa? Untuk kesesuaian dengan ya. Harokah munasabah. Tapi ada syaratnya. Idza lam yaku mu'tallan, apabila dia bukan mu'tal. Bukan mu'tal maksudnya bukan mu'tal akhir, bukan isim mu'tal akhir. Ingat isim mu'tal akhir. Apa belum sampai pelajarannya ya? Yang dimaksud mu'tal akhir di sini adalah nakis dan mangkus ya Mas ya. Mangkus dan maksur. Mangkus beliau memberi contoh karomin, seperti kata romin, ini isim mangkus. Asalnya adalah romiyun, karena berat jadi romin. Wa koda dan koda isim maksur, seperti kata Musa. Romin artinya apa Mas? Pemanah ya, pelempar. Koda ini ya, kotoran mata itulah itu koda. Wallahu alam ya, kotoran mata. Au yaku kabna ini wazaidina, itu salah ya. Yang benar wazaidina. Antum wazaidina Mas? Hah? Zaidi. Nah, enggak ada.
Iya, Zaidina betul. Di sini salah Zaidaini. Yang benar Zaidina, Mas. Zaidina. Kenapa Zaidina? Supaya jadi contoh untuk jamak mudzakkar salim ya. Atau berupa kabna ini seperti ibna ini, yakni isim musanna. Wa zaidina, yakni jamak mudzakkar salim. Fadhi jami'uha, maka ini semuanya, berapa semuanya ini? 4 ya, 4. Apa itu? Isim apa Mas? Mangkus, isim maksur, isim musanna, jamak mudzakkar salim. Maka ini semuanya al-ya'u ba'du, ya setelahnya fathuha ukhtudhi, fathahnya itu diikutkan. Fathahnya diikutkan. Kalau selain tadi fathahnya apa? Ya-nya boleh sukun, boleh fathah. Tapi kalau 4 itu ya-nya harus di fathah. Ya-nya harus di apa? Fathah. Misalnya hadza asoya. Asoya. Mana asoya? Tongkatku ya. Hada qadiyah. Qadiyah. Ya-nya harus di fathah. Hada gulamaya. Isim musanna, gulamaya, ya-nya harus di fathah. Dan hadza muallimiyah. Apa makna muallimiyah? Muallimiyah jamak mudzakkar salim ya, akan datang insyaallah penjelasannya ya. Sebagaimana dalam hadis awamukhrijiyahum ya, awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Muallimiyah asalnya adalah muallimuna dan ya. Wa tudghamul ya'u fihi, dan diidghamkan ya padanya, ya ini pada ya. Ya diidghamkan kepada ya. Ya ini kalau yang terakhir ya seperti ini qadiyah, atau ra'aitu gulamayya, misalnya ra'aitu gulamayya. Gulamayya gimana i'rabnya? Gulama maf'ul bih ya. Maf'ul apa? Maf'ul bih mansub, tanda nasabnya adalah ya. Karena isim musanna. Asalnya kan gulama ini kan gitu ya. Gulama ini nunnya dihapus, ya-nya diidhofahkan pada ya ini, gulamaya. Atau jamak mudzakkar salim juga. Wal wawu, dan wawu, yakni wawu juga diidghamkan kepada ya setelah dirubah menjadi ya. Wawu untuk isim apa? Wawu untuk isim apa, Mas? Jamak mudzakkar salim ini, wawu untuk jamak mudzakkar salim. Karena isim ini kan enggak ada wawu, ya ini jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Wa in ma qabla wawin dumma, kalau sebelum wawu itu di dhamma, faksirhu, maka kasrohlah, yakni kasroh dulu. Yahun, dia akan jadi ringan. Jadi ringan. Ringan apa? Diucapkan. Contoh ini ya. Asalnya adalah muallimuna. Muallimuna ditambah ya. Muallimuna nunnya dihapus untuk diidhofahkan pada ya. Kemudian wawu dirubah menjadi ya. Kenapa? Karena kaidah ya, kalau wawu dan ya ketemu yang awal sukun, maka wawunya dirubah jadi ya. Kemudian memnya yang dhammah dikasroh supaya lebih ringan. Kemudian ya idgham kepada ya, jadinya muallimiyah ya. Misalnya hum muallimiyah. Kalau hadza ini enggak cocok untuk ini ya. Ini hadza untuk mufrad ya. Hadani gulamaya, hum muallimiyah misalnya. Mereka ini adalah guru-guruku. Paham, Mas? Asalnya adalah muallimuna. Nunnya dihapus karena idhofah.
wawunya dirubah menjadi ya. Karena kalau wawu ketemu ya yang depan sukun, wawunya dirubah jadi ya. Kemudian domah sebelum wawu di kasroh supaya lebih ringan mengucapkan. Muallimi ya. Wa alifan salim, dan alif salim. Salim yakni selamatkan. Salim selamatkan maksudnya jadikannya dia utuh sebagaimana adanya. Contoh ini, alif pada apa? Musanna. Alif pada apa? Isim maksur, tetap alif ya. Alif tetap tidak dirubah jadi ya. Kalau wawu dirubah jadi ya. Khusus 4 ini Mas ya. Isim mangkus, isim maksur, isim musanna, jamak mudzakkar. 4 itu ya-nya harus di fathah. Wa fil maksuri, dan pada isim maksur, an Huzailin, dari Huzail, yakni kabilah di Arab. Inqilabuha ya'an hasan, dirubahnya menjadi ya itu hasan, baik. Jadi menurut jumhur Arab misalnya ya, hada asoya, tetap alifnya tetap. Tapi menurut Huzail alifnya dirubah menjadi ya, hada asoya gitu ya. Ada enggak asoya, ini asoya. Itu makna dari wafil maksuri an Huzailin inqilabuha ya an hasanun. Itu 4 bait pada bab 30 ini. Mudhaf kepada ya mutakalim. Itu saja ya baitnya ya, 4 itu. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.